dan layak untuk memimpin Kota Bengkulu 1 tahun ke depan sebagai PJ adalah Bapak Arif Gunadi. Jika benar, saat masih menjabat Sekda Kota Bengkulu, Arif Gunadi mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Harapan dan Doa Seluma, Mana, Kaur, dengan Ketua Dewan Pembina, Helmi Hasan, yang saat itu masih Wali Kota Bengkulu, Ketua Umum, Arif Gunadi sendiri, dan Sekretaris, Medi Apriansah, yang saat itu masih Kepala Bapeda Kota Bengkulu. Terlebih, jika yang disampaikan juru bicara fraksi PKB DPRD Kota Bengkulu, Jaya Marta, baik DPRD Kota Bengkulu, maupun Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, tidak mengusulkan Arif Gunadi sebagai pejabat Wali Kota Bengkulu, adalah merupakan fakta. Maka dapat disimpulkan, selain masyarakat awam, termasuk anak di bawah umur sekalipun, sudah bisa menebak, siapa yang mengusulkan Arif Gunadi menjadi pejabat wali kota, juga motifnya sudah dapat diprediksi, diyakini diduga untuk kepentingan politik, di Pilkada 2024. Demikian disampaikan Ketua Forum Wartawan, LSM, dan Ormas Bersatu Bengkulu, Alfa Tommy, yang juga Penglima Markas Daerah Lakar Merah Putih Provinsi Bengkulu, kepada pemimpin redaksi Bintang TV, Rizky Putra Utama SIKOM, Sabtu, 11 November 2023, di Bengkulu. Hanya yang belum diketahui, untuk kepentingan calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah level mana. Apakah calon gubernur, dan calon wakil gubernur Bengkulu, atau calon wali kota, dan calon wakil wali kota Bengkulu. Atau untuk kepentingan pilkada, di 2 level tersebut, kata Alfa Tommy. Menjawab pertanyaan tentang dugaan motif di balik ngototnya pejabat wali kota Bengkulu, Arif Gunadi, yang ngotot memaksakan kehendak, menjadikan Kepala Bapeda Kota Bengkulu, Medi Apriansyah, menjadi pejabat Sekda Kota Bengkulu, apakah mungkin ada benang merahnya, dengan kepentingan politik Pilkada 2024. Menurut Alfa Tommy, dengan mempedomani jabatan Helmi Hasan, Arif Gunadi, dan Medi Apriansyah, di Ormas Harapan dan Doa Seluma, Mana, Kaur, sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, dan Sekretaris, termasuk Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda, sebagai Bendahara, terbaik serahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Disinggung terkait Arif Gunadi, masih menjabat Sekda Kota Bengkulu, mendeklarasikan Ormas Harapan dan Doa Seluma, Mana, Kaur, terlebih beberapa pengurusnya disebut-sebut pejabat ASN, di lingkungan Pemkot Bengkulu, Alfa Tommy berpendapat, perlu dipertanyakan apa motif dan tujuannya. Kenapa juga, nama ormas tersebut Harapan dan Doa Seluma, Mana, Kaur. Apa urusan Helmi Hasan, Arif Gunadi, dan Medi Apriansyah, sebagai pejabat kota Bengkulu. Terkecuali Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu, Arif Gunadi dan Medi Apriansyah, pejabat ASN, atau aparatur sipil negara, Pemprov Bengkulu, baru nyambung. Untuk itu, jika ada yang berpendapat, pembentukan dan deklarasi Ormas Harapan dan Doa Seluma, Mana, Kaur, dengan Ketua Dewan Pembina, Helmi Hasan, Ketua Umum, Arif Gunadi, Sekretaris, Medi Apriansyah, Bendahara Yudi Susanda, ada benang merahnya, atau ada korelasinya dengan Pilkada 2024, khususnya Pilgub Bengkulu, merupakan logika masuk akal sehat, sehingga tidak boleh ada yang marah, atau tersinggung, tegas Alfa Tommy. Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Info Negeri, edisi 4 November 2023, di bawah judul, Netralitas PJ Wali Kota Bengkulu, benarkah? Sebelum jabat PJ Wali Kota, Arif Gunadi, mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan Harapan dan Doa Seluma, Mana, Kaur, dengan Ketua Dewan Pembina, Helmi Hasan, Ketua Umum, Arif Gunadi, Sekretaris, Medi Apriansyah, Bendahara, Yudi Susanda. Deklarasi Ormas Harapan dan Doa Seluma, Mana, Kaur, yang digelar Kamis malam, 21 Oktober 2023, di kawasan Kota Merah Putih, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dihadiri ribuan warga Kota Merah Putih. Terpisah, seperti diberitakan KBRN Bengkulu, edisi 23 September 2023, di bawah judul, Arif Gunadi jabat PJ Wali Kota.
Jaya Marta, itu bukan usulan dari legislatif kota. Juru bicara fraksi PKB DPRD Kota Bengkulu, Jaya Marta, mengatakan, baik DPRD Kota, maupun Gubernur Bengkulu, tidak mengusulkan nama Arief Gunadi, sebagai PJ Wali Kota Bengkulu. Pihaknya memaknai, Kemendagri menunjuk berdasarkan usulan sendiri. Sebaiknya, nama yang ditunjuk dari kalangan Kemendagri, bukan pejabat di lingkup Kota Bengkulu. Kita menyayangkan, mungkin ini lobi tingkat tinggi. Memang tidak menyalahi, apalagi tersiar kabar, itu berdasarkan usulan wali kota. Jika benar adanya, itu yang kita sesalkan, kata Jaya Marta, sebagaimana dikutip KBRN. Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, ketika diminta tanggapan di tempat berbeda, berpendapat, tugas utama pejabat kepala daerah, baik pejabat gubernur, pejabat bupati, maupun pejabat wali kota, termasuk pejabat wali kota Bengkulu, adalah mempersiapkan dan melaksanakan pilkada, atau pemilihan kepala daerah definitif, melalui pemilihan langsung oleh rakyat secara demokrasi. Oleh karenanya, menurut dia, pejabat kepala daerah, diharamkan berpihak kepada calon, atau pasangan calon kepala daerah, baik langsung maupun tidak, atas dasar motif atau alasan apapun. Maknanya, seorang pejabat kepala daerah, harus netral senetral-netralnya, dengan memberikan hak demokrasi kepada rakyat, seluas-luasnya, untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Rizky Putra Utama, serta Bintang Arjuna Putra melaporkan.